Shalom, kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini yang terbaca di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam persekutuan dengan Tuhan melalui channel Klavo Sukacita, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon curahan urapan kuasa Roh-Mu Kudus untuk menuntun akal budi, pendengaran, perhatian, dan konsentrasi kami, agar firman Tuhan terus tersingkap bagi kami, dan kami memahami kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi bacaan kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian: secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, bacaan kita di hari ini pada ayat yang kelima merupakan satu bagian dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan sampai ayat yang kelima yang hari ini kita baca. Tapi sesungguhnya dia terus sampai pada ayatnya yang ke-9 tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Dan secara khusus pada ayatnya yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, itu berarti mau mengatakan kepada kita melalui bacaan ini yang terkait dengan ayat 2 sampai ayatnya yang keempat, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah adalah orang-orang yang ada pada masa yang sukar, yang ditandai dengan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri, suka fitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini mereka-mereka yang disebutkan di dalam ayat yang kedua dan sampai pada ayat yang keempat. Dikatakan di ayatnya yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Itu berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan ataupun kepercayaan. Tetapi selanjutnya dari ayat ini, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan juga ayatnya yang ke-28, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menjadikan manusia, maka Tuhan punya tujuan bagi manusia adalah supaya manusia itu berkuasa. Dia berkuasa bukan saja atas langit, bumi, binatang, tumbuhan, dan segala sesuatu yang ada dalam ciptaan ini, tetapi juga supaya dia dapat berkuasa untuk menaklukkan segala macam domain-domain di dalam hidupnya, wilayah-wilayah dalam hidupnya. Maka manusia harus membangun hubungan atau kehidupannya, keyakinan, kepercayaannya secara intim dengan Tuhan melalui ibadah, melalui mendengar firman, melalui persekutuan dengan Tuhan. Maka dengan demikian manusia dia akan tahu siapa yang akan menjadi kekuatannya dan apa yang menjadi kekuatannya dalam menghadapi setiap tantangan ataupun persoalan di dalam kehidupannya. Apabila manusia menghadapi yang namanya tantangan dan persoalan, dan kemudian manusia tak mampu untuk menghandle segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, maka itu kita disebut ada dalam masa-masa sukar. Kita ada dalam masa-masa di mana kita sendiri tidak dapat menguasai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau sampai kita ada dalam situasi yang demikian, kita akan digambarkan seperti pada ayat yang kedua dan sampai ayatnya yang keempat. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengingatkan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Di sini mau menekankan kekuatannya, di sini bukan berarti bahwa memungkiri kekuatan Tuhan, tetapi mereka memungkiri kekuatan mereka sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak tahu kekuatan mereka seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas segala domain-domain hidupnya, bukan saja atas alam, atas binatang, atas tumbuhan, tapi juga atas setiap hal wilayah-wilayah hidup, entah itu berkuasa atas keluarga, atas pekerjaan, sehingga hal-hal yang demikian tidak menguasai dia untuk menjauhkan dia dari Tuhan. Nah, untuk
untuk supaya dia dapat menguasai domain-domain atau wilayah hidupnya, maka dia harus membangun hidupnya dengan Tuhan, supaya dia tahu kekuatan Tuhan, dan Tuhan akan memberitahukan kepadanya kekuatan yang ada padanya untuk dapat menghandle hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, ketika manusia ada dalam masa sukar, dia tidak akan pernah mengetahui kekuatannya sampai di mana untuk dapat menghadapi, mengatasi, melewati segala hal yang ia alami dalam hidupnya, tantangan, persoalan, masalah yang menyebabkan manusia menjadi seperti digambarkan atau ditulis pada ayatnya yang kedua, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pemfitnah, suka berontak, tidak tahu berterima kasih, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemirsa channel Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, bangun kehidupan kita dengan Tuhan, supaya kita tahu kekuatan kita seperti apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bangun hidup kita dengan Tuhan, supaya kita mengenal siapa Tuhan kita yang sudah berkarya dalam dunia ini. Dari ia lahir untuk apa, ia mati untuk apa, ia bangkit dan naik ke surga untuk apa, semuanya itu kita ketahui secara pasti, dan bukan hanya sebagai sebuah rutinitas di dalam merayakan momen-momen tertentu melalui hari-hari besar gereja. Tetapi kita mengenal, kita tahu, dan dengan demikian kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, hikmatnya untuk memberikan kepada kita mengetahui kekuatan kita seperti apa di dalam menghandle masa-masa sukar yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Pemirsa channel Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, mari kita terus membangun hidup kita bersama dengan Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang-orang bodoh yang tidak mengerti dan tidak mengetahui kekuatan kita seperti apa di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan apabila kita menghadapi setiap tantangan, persoalan, dan masalah, supaya jangan kita terjebak dalam masa-masa sukar yang digambarkan pada ayat 2 dan sampai ayatnya yang keempat, dan lalu kemudian membuat kita sendiri tidak memahami, kita sendiri tidak mengerti rancangan Allah yang besar, yang luar biasa, yang indah, yang mulia bagi kita dalam hidup dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Terpujilah namamu Kristus, karena kasih dan anugerah-Mu yang telah memimpin, menuntun, dan melengkapi kami, dan yang juga telah memberi bagi kami kekuatan luar biasa, sehingga dengan itu kami dapat menghandle segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan untuk supaya kami tahu dan kami memahami kekuatan kami, maka kami harus terus membangun hidup kami bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, memiliki hati yang selalu rindu akan firman, sehingga Engkau terus mau berbicara bagi kami hal-hal apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan dan tanggung jawab kami ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin dan menuntun langkah kami, jaga kami secara khusus sepanjang minggu Advent yang pertama, di mana kami menanti kedatangan Kristus. Kami pun juga terus membangun hidup kami, mempersiapkan diri kami, sehingga Engkau lahir ke dalam dunia yang nanti akan kami rayakan bukanlah sebagai sebuah euforia di mana kami hanya ada dalam sebuah perayaan tanpa memiliki makna, tetapi kami mengenal siapa Tuhan kami mengenal tujuan Tuhan datang ke dalam dunia untuk kami, dan lalu kemudian kami pun juga tahu kekuatan apa yang telah Tuhan beri bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan kami, kerja, karya, hari demi hari. Terpujilah namamu Kristus kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.